Perkenalkan, nama saya Vina Saputri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 FKIP Hamka. Tujuan saya ini yaitu melaksanakan wawancara untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di SMK Global Persada ini. Dan kegiatan wawancara ini bersifat wajib bagi saya untuk memenuhi mata kuliah PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai pembentukan karakter, Pak. Karena pertanyaannya adalah bagaimana sih peran sekolah ini dalam membentuk karakter peserta didik itu? Mereka memasuki sekolah ini ya kan itu adanya MPLS, ya masa pengenalan lingkungan sekolah. Penggunaan karakter itu ya dan pengenalan tertib kita udah kenalkan jauh-jauh mungkin ya sejauh mungkin dari di kelas 10 tersebut di calon siswa-siswi itu SMP. Lalu Pak, saya ingin bertanya, dalam SMK Global ini, tiap kelasnya itu terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan atau menerapkan sistem laki-laki dan perempuan itu kelasnya dipisah, Pak? Oh enggak, kita tetap belajar menyatu. Selanjutnya Pak, untuk struktur organisasi dan tata kerja sekolah sendiri apakah sudah berjalan dengan baik? OSIS. Ya. Nah, OSIS ya alhamdulillah bekerja dengan baik ya kan dari mulai sebelum pembina OSIS ada kesiswaan tuh ya. Kesiswaan itu sendiri kan istilahnya membawahi pembina OSIS. Pembina OSIS membawahi, jadi bawahnya itu adalah anak-anak OSIS, ketua, sekretaris dan bendahara. Itu BPH itu badan pengurus harian itu. Nah, jadi iya. Bagaimana cara membuktikan daftar hadir guru yang mengajar, Pak? Pas masa pandemi begini, nah nanti dihitungnya itu namanya sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, dihitungnya oleh kurikulum, bukan oleh absen amano. Pas corona begini, itu guru memberikan tugas atau tidak, nanti harus buat laporan. Oh iya. Nah, laporannya kepada kurikulum, nih saya sudah buat laporannya, tugasnya ke kelas berapa hari ini. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya ini tentang pengimplementasian peraturan Pak. Bagaimana sih sekolah ini mengimplementasikan peraturan dan tata tertib di tengah pandemi ini? Di masa pandemi ini kan kita kan tidak berhadapan dengan siswa nih. Iya. Ya kan, siswa sekolah minta kebijakan dari pemerintah setempat, yaitu setingkat dengan wali kota, ya kepala sudinnya nih, wali kota meminta supaya adanya tatap muka khusus pelajaran praktek. Kalau mereka tidak jauh-jauh hari mempraktekkan ya pelajaran produktifnya, nanti akan buta tengah jalan nantinya. Nanti mereka tuh akan tersesat dalam hal ujian UKK atau LSP. Iya. Nah, ya Pak, jika ada pelanggaran baik itu guru maupun murid, apakah di SMK Global ini memiliki sistem poin atau sistem yang lainnya Pak? Oke, untuk guru ya saya bilang tadi, kalau dia tidak mengasih tugas, ya kan PJJ, ya kan dulu turun tangan, gitu. Kenapa Bapak gini, ya itu. Ya panggil empat mata. Kalau misalnya umpamanya masih begitu aja, nanti kepala sekolah turun tangan, gitu dalam hal laporan PJJ-nya. Kenapa Mas kurang? Nah kalau siswa, ya kan tidak mengikuti PJJ itu sendiri, dan sanksi itu sendiri. Kalau sanksinya buat guru, yang mungkin dia akan dikurangi jam transportnya tidak dihitung, ataupun jam ngajar itu sendiri dikurangin nantinya. Dan sudah dikasih tahu nih Bapak akan berkurang nilai nominal dari yang Bapak dapat nanti. Nah kalau siswa kita kalau nggak mengerjakan tugas ya dia tidak mengabsen, ya otomatis dia alfa kehadirannya dan tidak mendapatkan nilai pada pelajaran tertentu. Selanjutnya ini
Apakah untuk di SMK Global Persada sendiri ini upacara benderanya dilakukan setiap hari Senin atau hanya hari-hari tertentu saja? Kalau upacara tiap hari Senin itu wajib. Oh ya. Hari Senin ya, wajib. Itu tiap hari Senin, seminggu sekali, dan juga tergantung keadaan cuaca. Lalu Pak, di sekolah SMK Global ini ada penurunan bendera juga nggak sih Pak, upacara penurunan bendera? Nah, selama ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita cuma penaikan aja, ya. Memang sih ada sebagian sekolah tuh ada penurunan bendera. Iya. Tapi sekarang ini udah Jarang. sekarang saya lihat tuh udah jarang, nggak ada. Lalu selanjutnya Pak, Ada lagi? di SMK Global Persada ini sendiri itu ada kegiatan ekstrakurikuler apa saja dan apakah siswanya wajib mengikuti kegiatan ekskul tersebut? Oke. Untuk ekstrakurikuler yang wajib itu pramuka. Yang nggak wajibnya di sini kita ada ekskul hadro, ya. Terus ada klub desain grafis, ya. Klub fotografer. Ya, Ekstrakurikuler yang ada di SMK Global ini biasanya terdapat tempat khusus nggak untuk anak-anaknya, mungkin fotografer di mana, pramuka di mana, lalu sekolah SMK Global ini sendiri ada nggak sih kayak mengikuti kegiatan perlombaan buat ekskulnya itu Pak? ya futsal kita latihannya ada lapangan futsal yang udah kita biasa sewa, sering kita sewa. Nah, terus yang pramuka itu kadang kita keluar ke El Petra di daerah kalau kejuaraan kita ya pernah menjuarai, ya kan, lomba futsal itu juara 3 ya antar sekolah. Kemarin tuh ada pialanya. Untuk pembiasaan positif seperti membuang sampah pada tempatnya atau menerapkan 5S ini apakah sudah berjalan dengan baik? Udah, kita alhamdulillah. Lalu ini Pak, apakah ada pembiasaan dan kebiasaan seperti kegiatan literasi dan tadarus? Jika ada pada saat pandemi saat ini, apakah tetap dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya? Pembiasaan sebelum pandemi ya. Iya. Pembiasaan sebelum pandemi itu kita ada namanya itu pembacaan Yasin, surat Yasin tiap hari Jumat pagi, ya Jumat pagi. Jadi KBM jam pertama kedua itu pembiasaan kita membaca Al-Quran, baca surat Yasin, dipimpin oleh guru pembina roisnya. Nah, itu dalam sebulan 2 kali kita tuh ada pembahasan kitab. Untuk berhadir sendiri, bagaimana Bapak ketika daftar hadir sistem mengikuti pembelajaran khususnya pelajaran? Sebagian besar guru-guru menggunakan classroom, termasuk saya. Untuk absen dengan hadir, sedangkan nama mereka udah tercantum di classroom tersebut. Mereka yang mengerjakan tugas itu kelihatan sekali. Itu bagi mereka yang sudah mengerjakan akan ada tulisan turn it in. Artinya mereka telah mengerjakan. Dan bagaimana sih Bapak menyesuaikan metode pembelajaran Bapak pada karakteristik siswa yang berbeda-beda nih Pak? Siswa itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang giat, bahkan kita mulai sih dia udah siap. Bisa, atau yang tidak merespon, absen pada saat itu kemungkinan ya siswa tersebut kemungkinan tidak ada data. Bagaimana teknis pembelajaran yang digunakan Bapak untuk kegiatan presentasi dan ujian? Yang paling sering digunakan itu Google Classroom.
Ini untuk kegiatan literasi sendiri, bagaimana sih Bapak meningkatkan minat literasi siswa di tengah pandemi? Cara memberikan informasinya, memberi semangatnya, dan lain sebagainya itu ya lewat grup di WhatsApp. Jadi, Dipantau. Selanjutnya, apakah ada pembiasaan dan kebiasaan positif seperti kegiatan literasi dan tadarus sebelum pembelajaran dimulai? ya paling pembiasaan saya sarankan untuk absen dulu. Kemudian saya bilang di situ jangan lupa berdoa. Baru setelah itu saya share materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Anda dalam pembelajaran dari saat ini, apakah ada kendala atau permasalahan tersendiri yang dihadapi saat pembelajaran berlangsung? Buat saya no problem, oke-oke aja. Adanya pandemi ini, pasti banyak siswa yang menyusun atau memanage waktunya masing-masing untuk belajar di rumah. Lalu untuk Anda sendiri, bagaimana teknis mengatur waktu belajar Anda agar tetap teratur? Untuk diri saya sendiri, saya seperti biasa sih, seperti sekolah biasa. Bagaimana cara Anda mengimplementasikan peraturan dan tata tertib yang ada di SMK Global Persada saat pembelajaran berlangsung? Adalah di prodi matematika, kita dikasih tugas sama guru matematikanya. Nah, ada yang tidak ngisi atau tidak ada kelihatan namanya di situ, tidak berkomentar atau apa, itu dianggap alfa ya. SMK Global Persada ini terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Lalu, dalam kegiatan ini, ekstrakurikuler apa yang Anda pilih? Dan mengapa Anda memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Ikut ekstrakurikuler pramuka dan memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut karena dilatih ya kan agar menjadi karakter yang mandiri.